Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uyun Nur Rahman, NIM 2021 09648372. Saya dari kelas 2A Prodi PIAUD. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan jasmani yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 247, surat Hud ayat 52, dan surat Al-Anfal ayat 60. Yang pertama, saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 247 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sya'atam minal mal qala innallaha astafahu alaikum wajadahu yastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Tolut menjadi raja kalian. Mereka menjawab, bagaimana Tolut memperoleh kekuasaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kekuasaan itu, dan dia tidak perlu memiliki keluasan kekayaan. Nabi itu menjawab, sesungguhnya Allah telah memilihnya untuk kalian dan telah memberinya kelebihan ilmu dan jasmani. Allah memberikan kekuasaannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 247 ini adalah Nabi mereka itu adalah Samuel. Dalam ayat sebelumnya surat Al-Baqarah ayat 246 dikisahkan bahwa pemuka-pemuka Bani Israel meminta Nabi Samuel itu agar berdoa kepada Allah untuk mengirimkan seorang pemimpin agar memimpin mereka memerangi para penakluk yang sedang menduduki negeri mereka. Allah pun mengirim seorang raja yang bernama Tolut, berasal dari kata tola yang berarti panjang atau jangkung. Mereka tidak menyukai raja itu. Alasannya mereka ialah bahwasanya mereka itu lebih berhak atas kekuasaan itu. Hak atas kekuasaan berarti turunan raja atau bangsawan. Jadi tolak ukur orang yang pantas jadi penguasa itu bagi mereka ialah kebangsawanan. Alasan kedua, kenapa mereka menolak Tolut untuk menjadi seorang raja, karena bahwa raja itu tidak memiliki harta yang sya'ah, yang berarti luas, yaitu kaya raya. Jadi tolak ukur orang berhak menjadi pemimpin mereka ialah kekayaan. Nah, jadi dalam ayat selanjutnya yaitu Nabi menjawab bahwasanya Tolut diangkat pertama berdasarkan pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan itu dilaksanakan oleh manusia atau rakyat. Dengan demikian, pilihan rakyat ialah pilihan Tuhan. Pilihan rakyat itu pada zaman modern ini dilaksanakan melalui pemilihan umum yang demokratis. Kekuasaan atau jabatan merupakan pemberian dari Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kekuasaan atau jabatan itu tidak boleh diminta. Siapa yang meminta-mintanya, maka ia akan dibiarkan sendirian memanggulnya. Jabatan merupakan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka yang telah dikehendaki oleh Allah yang maha luas. Jabatan itu juga merupakan amanah yang perlu dipertanggungjawabkan, bukan sekedar kehormatan. Karena jabatan itu perlu disyukuri dengan cara menjalankannya secara profesional dan sebaik-baiknya dan penuh dengan
tanggung jawab. Nilai-nilai pendidikan yang bisa kita ambil dalam surat ini, dalam ayat ini, yaitu yang pertama, Allah menghendaki dimajukannya pendidikan intelektual dan jasmani supaya lahir manusia-manusia yang mampu memimpin. Yang kedua yaitu dasar kepemimpinan ialah unggul dari segi ilmu dan jasmani serta dipilih melalui cara yang demokratis. Implementasi nilai-nilai pendidikan yang bisa kita ajarkan kepada anak didik kita yaitu pendidikan jasmani dilaksanakan dengan pemberian pengalaman sendiri. Di samping perlunya gizi dan istirahat yang cukup, metodenya ialah latihan atau drill. Yang kedua dalam surat Hud ayat ke-52 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis sama alaikum midrara wa yazidakum quwwatan illa quwwatikum wala tawallau mujrimin. Artinya, dan dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras pada kalian, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kalian, dan janganlah kalian berpaling dengan berbuat dosa. Tafsir ayat di atas yaitu merupakan dakwah dari Nabi Hud terhadap kaumnya yang hidup di daerah Hadramaut sekarang, yaitu istighfar dan taubat. Istighfar adalah memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu. Hal itu berarti bahwa kaum Nabi Hud itu telah melakukan dosa-dosa, dan karena dosa-dosa itulah Nabi Hud diutus. Dosa-dosa mereka ialah mempertuhankan berhala. Sebagaimana yang diketahui, umat Nabi Hud itu merupakan bangsa yang perkasa dan tubuh-tubuh yang besar dan otot-otot yang kuat, lalu melakukan kekejaman terhadap mereka yang lemah. Nabi Hud meminta agar mereka meninggalkan perbuatan yang merupakan kejahatan manusia tersebut. Sementara itu, taubat adalah memohon ampunan terhadap dosa yang akan datang. Artinya, mereka diminta tidak mengulangi perbuatan kekejaman yang telah mereka lakukan itu untuk selamanya. Dalam ayat selanjutnya dijelaskan juga bahwasanya mereka meminta ampun atas dosa-dosa dan tidak melakukan kembali dosa-dosa itu, karena Allah menjanjikan kekuatan mereka akan bertambah. Kekuatan itu ialah kekuatan rohani sebagai tambahan terhadap kekuatan fisik mereka. Dan ayat selanjutnya yang berbunyi wala tatawallau mujrimin, dan janganlah kalian membelakang dengan berbuat dosa. Nabi Hud memperingatkan kepada umatnya untuk tidak mengulangi perbuatan yang mereka lakukan tadi, yaitu dengan cara menasehati mereka. Apalagi bila penolakan itu diiringi dengan perbuatan dosa, yaitu tindakan-tindakan pelanggaran hukum agama seperti syirik dan pelanggaran nilai-nilai moral lainnya. Nilai-nilai pendidikan yang bisa kita ambil yaitu yang pertama, tujuan pendidikan ialah menumbuh kembangkan aspek jasmani dan aspek rohani dari terdidik. Yang kedua yaitu di antara bentuk pendidikan jasmani ialah pembinaan kesehatan, khususnya gizi yang baik bagi generasi sekarang agar generasi berikutnya dapat lebih sehat dan lebih kuat. Yang ketiga yaitu pendidikan rohani harus memperoleh prioritas, yaitu pendidikan agama dan akhlak, karena akan berdampak positif pada pendidikan jasmani. Implementasi nilai-nilai pendidikan yang bisa kita ambil adalah pengetahuan tentang gizi dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu dalam surat Al-Anfal ayat 60 yang berbunyi
wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ya'lamunahum wa hu ya'lamuhum wa ma yunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffi ilaikum wa antum la tudlamun. Artinya, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian mampu, berupa kuda-kuda yang tetap tersedia untuk menggetarkan musuh Allah dan musuh kalian dan orang-orang selain mereka yang kalian tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kalian nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalasnya dengan cukup, sedangkan kalian tidak akan dirugikan. Nah, dalam ayat ini menjelaskan tentang Islam tidak membenarkan terorisme karena 3 aspeknya. Yang pertama, penghancuran yang dahsyat, sedangkan Islam tidak membenarkan perusakan di alam ini, fasad fil ard. Yang kedua, menciptakan ketakutan, sedangkan Islam merupakan agama damai. Yang ketiga yaitu melibatkan sipil, sedangkan Islam tidak membenarkan perlibatan sipil itu dan memberikan perlindungan terhadap wanita, orang tua, dan anak-anak. Islam membolehkan perang, namun perang antara serdadu. Nilai-nilai pendidikan yang bisa kita ambil, yang pertama yaitu di antara bentuk pendidikan jasmani fisik ialah pendidikan kemampuan bela diri dan pertahanan dengan membangun persenjataan. Yang kedua, dunia pendidikan perlu membangun soft power dan hard power bangsa dan negara. Yang ketiga, dunia pendidikan juga harus berhasil dalam menanamkan prioritas nasionalisme, bela negara, dan semangat berkorban untuk bangsa dan negara. Implementasi nilai-nilai pendidikan yaitu pertahanan negara perlu jadi perhatian warga negara dengan meningkatkan nasionalisme, semangat pengorbanan, keterampilan bela diri, dan sebagainya. Itulah tadi penjelasan tentang pendidikan jasmani dari saya. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.